Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat M18, bertemu kembali dengan saya Uswatun Hasanah dan saya Mita Rizky Rahmawati dalam acara Safari Sejarah Kemerdekaan Republik Indonesia SD Muhammadiyah 18 Surabaya. Jadi, sahabat M18, hari ini kita sudah berada di salah satu lokasi makam pahlawan nasional Republik Indonesia. Sahabat M18 tahu bukan siapa beliau? Jadi, dia adalah salah satu pencipta lagu Indonesia Raya dan lagu Raden Ajeng Kartini. Ya, benar sekali. Sahabat M18, beliau adalah W.R. Supratman. Tahukah kalian WR itu apa? Jadi WR adalah kepanjangan dari Wage Rudolf Supratman. Jadi WR Supratman dibaca Wage Rudolf Supratman. Sahabat M18, perlu kalian ketahui bahwa beliau juga menjadi seorang komponis dan menjadi seorang wartawan pada tahun 1926. Beliau wafat pada tanggal 17 Agustus 1938 di Jalan Mangga nomor 21 Surabaya, dan kemudian dimakamkan di Jalan Kapas Kenjeran, Surabaya. Oh, begitu ya. Untuk mengetahui bagaimana riwayat perjuangan beliau, mari kita berkunjung ke rumah wafat beliau, yaitu di Jalan Mangga nomor 21, Tambak Sari, Surabaya. Ayo, Kak. Loh, kok aku ditinggal? Loh, kemana, Kak? Loh, Kak. Nah, jadi sahabat M18, hari ini kita sudah berada di lokasi rumah wafat W.R. Supratman. Nah, agar kalian lebih paham bagaimana riwayat perjuangan Bapak W.R. Supratman, mari kita panggil pemandu rumah wafat W.R. Supratman. Kakak-kakaknya silakan masuk. Silakan masuk. Selamat siang, Mbak. Selamat siang. Assalamualaikum. Dengan kakak siapa ini? Silakan permisi. Baik, perkenalkan, nama saya Erwin Sari Windiatwati. Saya di sini sebagai pemandu dari rumah wafat W.R. Supratman. Dan di sini saya juga nggak sendirian. Saya dengan teman saya yang bernama Hamzah. Silakan perkenalan. Ya, perkenalkan, nama saya Hamzah Arifin, selaku untuk membantu memandu Museum W.R. Supratman. Baiklah, kita langsung ke pertanyaan ya, Kak. Untuk mempersingkat waktu aja. Jadi kita baru tahu bahwa rumah wafat W.R. Supratman itu ada di Surabaya. Nah, awalnya saya tidak menyangka kalau ini ternyata bukan rumah dari Bapak W.R. Supratman, G. Ya. Jadi kira-kira ini rumah dari kerabatnya atau dari siapa ya, Kak? Jadi rumah ini memang bukan rumah dari Bapak W.R. Supratman, tapi melainkan rumahnya kakak tertuanya yang bernama Ruki Jem. Jadi makanya di sini kenapa bukan rumahnya, tapi rumah wafat W.R. Supratman. Jadi memang ini rumah dari kakak tertuanya yang bernama Ruki Jem. Ruki Jem ya, sahabat ya. Andalas. Namanya kakaknya bernama Ruki Jem. Ya. Nah, ada beberapa artikel yang menyebutkan bahwasannya perjalanan karir W.R. Supratman itu tidak hanya di Surabaya, tetapi di beberapa kota kan. Apa sebenarnya yang melatar belakangi kenapa ini Bapak W.R. Supratman bisa sampai nih ke Surabaya, bisa sampai di rumah ini? Kira-kira mungkin ada yang dibagi oleh kakak-kakaknya berdua kepada kami semua. Ya, ini saya akan menjelaskan dari pertanyaan dari kakak tersebut. Jadi W.R. Supratman ini di masa hidupnya, W.R. Supratman dulu lahirnya di Jatinegara. Nah, setelah itu W.R. Supratman karena sang ibunya meninggal ketika usia 7 tahun, akhirnya W.R. Supratman ikut kakak tertuanya ke Makassar. Nah, karena W.R. Supratman itu diasuh sama kakak tertuanya yang bernama Bu Ruki Jem. Nah, dari situ W.R. Supratman belajar tentang musik dan biola juga sama kakak iparnya.
Di situ W.R. Supratman sudah pandai bermain biola. Akhirnya W.R. Supratman diberi hadiah sama kakak iparnya tersebut, Willem van Endik. Nah, di situ W.R. Supratman belajar musik ke kakak ipar tersebut. Jadi guru musik W.R. Supratman itu dari kakak iparnya tersebut. W.R. Supratman sudah mulai pandai bermain biola, juga belajar musik, dan juga W.R. Supratman itu punya inisiatif tinggi ya. Jadi W.R. Supratman itu menciptakan lagu Indonesia Raya di Makassar pada zamannya. Iya. Di Makassar menciptakannya. Iya, di Makassar. Iya. Melihat respon dari beberapa sahabatnya, mungkin apa kira-kira ada pertentangan selama pembuatan lagu Indonesia Raya sendiri, atau ada beberapa sahabat yang dipercaya oleh Bapak W.R. Supratman untuk mendiskusikan lagu Indonesia Raya tersebut? Untuk dari sahabat sendiri gak ada pertentangan sih, karena dulu W.R. Supratman itu bergabung di band yang dipimpin oleh kakak iparnya Willem van Endik, Black Jazz Band itu. Nah, jadi W.R. Supratman itu setelah lagu Indonesia Raya itu sudah jadi dan mau dipublikasikan di Tanah Jawa ini, akhirnya W.R. Supratman ini pulang ke Tanah Jawa, dalam artian itu mempublikasikan karya W.R. Supratman di masa Makassar tersebut. Akhirnya W.R. Supratman itu banyak tekanan dari pemerintah Belanda pada waktu itu ya? Pada waktu itu, karena lagu Indonesia Raya ini sangat bertentangan ya, karena bangsa ini belum merdeka. pada saat itu. Kenapa ada lagu kebangsaan sedangkan bangsanya belum merdeka. Jadi W.R. Supratman itu banyak tekanan dan incaran dari tentara Hindia Belanda tersebut. Saya mau menambahkan, jadi dulu Bapak W.R. Supratman itu mempunyai grup band, namanya grup bandnya Black and White, aliran musiknya jazz. Ya. Jadi dulu memang punya grup band. Ya, pada saat itu di Makassar. Kalau sahabat yang dari Surabaya kira-kira ada? Ada yang bernama Bapak Dr. Sutomo. Itu satu perjuangan? Ya, satu perjuangan sama beliau. Mungkin bisa dikisahkan atau bertemunya dari mana? Kenapa bisa bertemu dengan Bapak Dr. Sutomo? Atau pada saat satu organisasi atau apa? Iya, dulu bisa disampaikan. W.R. Supratman itu bertemunya sama Dr. Sutomo ini di masa Surabaya. W.R. Supratman tinggalnya di Surabaya. Nah, di situ W.R. Supratman bertemu sama Dr. Sutomo di pengadilan Gedung Nasional Indonesia Raya Indonesia GNI. Akhirnya W.R. Supratman itu bergabung sama organisasi yang dipimpin oleh Dr. Sutomo, Parindra nama organisasinya. Nah, di situ W.R. Supratman bertemanlah sama Dr. Sutomo. Itu. Iya. Berarti termasuk untuk mendiskusikan lagu Indonesia Raya sendiri, Dr. Sutomo juga tahu nih? Kalau untuk lagu Indonesia Raya sudah jadi kan? Sudah ini jadi. Cuma W.R. Supratman minta solusi untuk mempublikasikan lagu tersebut. Karena W.R. Supratman itu dulu pas waktu itu ada di Quran Simpul. Oh, geng. Iya. Wartawan juga ternyata memang ini Bapak W.R. Supratman, masya Allah. Iya, betul. Terus ini melihat dari lagu beliau, katanya pernah sempat ditahan di penjara Kalisosok karena salah satu lagunya yaitu Matahari Terbit. Iya, betul. Ya, itu bagaimana kisahnya? Dulu W.R. Supratman itu pas mau menyanyikan lagu Matahari tersebut di Embong Malang, Surabaya, dan juga mau diperdengarkan di radio. Akhirnya W.R. Supratman itu belum sempat menyanyikan. Akhirnya tentara Hindia Belanda itu datang. Belum sempat dinyanyikan. Di situ W.R. Supratman diringkus, diculik. Dan itu terus dijebloskan ke penjara Kalisosok selama 7 hari. Selama 7 hari di Kalisosok. Posisinya beliau sudah sakit. Karena di penjara tersebut kondisinya semakin parah, ya memburuk. Akhirnya sama orang Belanda tersebut dikeluarkan. Karena sakit atau karena ada alasan lain? Karena sakit-sakitnya semakin parah di dalam penjara itu tadi. Sini selama 4 hari setelah dari penjara, akhirnya W.R. Supratman menembuskan nafas
17 Agustus jam 12 malam tahun 1938. 38. Iya, Meninggalnya juga di rumah ini, Di rumah ini. di kamarnya. kamarnya. Nanti kita bisa lihat kamarnya ya, Iya, boleh Kak. silakan. Iya. Mungkin ada Untuk meninggalnya beliau di usia 35 tahun. tergolong masih Dan sangat muda. masih muda dan belum pernah menikah. Menikah. Jadi masih Ini. bujang. Otomatis kalau belum menikah pasti belum punya anak. Nah, ya, ini Jadi- sekaligus untuk klarifikasi untuk sahabat-sahabat M18 mungkin Ada karena yang sudah membaca iya ada yang beberapa sudah membaca beberapa artikel yang mengatakan Mengatakan bahwa bahwa W.R. Supratman itu sudah menikah. Ternyata kita sudah konfirmasi, faktanya memang ternyata Bapak W.R. Supratman ini belum menikah dan juga belum punya anak. memiliki anak. Dan sebelum meninggal dunia juga beliau mempunyai apa ya? Pesan. Nah, ini Pesan. pesannya seperti oh, ini. ini. Nasibku bisa di Tadi tombol di tombol aja. Oh, di tombol. Iya, Saya tombol. pencet. Inilah pesan dari Bapak W.R. Supratman. Inilah yang disukai pemerintah Hindia Belanda. Biarlah saya meninggal. Saya ikhlas. Saya toh Sudah sudah lama berjuang berjuang dengan caraku, dengan biola. dengan biolaku. Saya yakin Saya yakin Indonesia masih merdeka. Nah, ini sahabat M18 mungkin bisa melihat bahwa ini salah satu pesan yang disampaikan oleh Bapak W.R. Supratman gitu. Iya. Sebelum pesan meninggal. terakhir. Iya. Sebelum meninggal. Jadi ini bagikan sebuah ramalan tepat 7 tahun setelah kau Betul. berpulang. Ya. Pada 17 Di 7 Agustus. tahun tepat beliau meninggal dunia, Indonesia sudah merdeka. Dan setelah sudah merdeka itu lagu Indonesia Raya Diputar. betul. Masya Allah, memang perjuangan. Diresmikan untuk Diresmikan. sebagai lagu nasional. Nasional. Iya. Nah, penganugerahan sendiri yang diterima oleh Bapak W.R. Supratman bagaimana kisahnya ya? Kalau Kak. untuk penganugerahan kan sebelum beliau meninggal dunia itu kan belum dijadikan lagu Indonesia Raya itu. Jadi setelah betul, jadi belum diresmikan. Jadi belum terkenal lah ibaratnya. Tadi setelah beliau meninggal dunia baru itu diangkat menjadi lagu kebangsaan. Iya. Setelah itu Karena akhirnya ada lirik. anugerah yang diberikan oleh Bapak Iya. Soeharto, presiden Presiden yang kedua. Jadi yang menerima itu dari pihak keluarga. Iya. Beliau sudah wafat. Satu lagi, jadi Bapak W.R. Supratman itu adalah berapa bersaudara? 10 ya? 9 bersaudara, beliau nomor 7. 7. Ya. Kebetulan sekali. Iya. Jadi beliau nomor 7 dari 9 bersaudara. Jadi 9 saudara kandung, 2 saudara tiri. Jadi totalnya semuanya saudaranya ada 11. 11 saudara. 2 saudara tiri, 9 saudara kandung. Karena setelah ibunya meninggal itu, bapaknya meninggal Menikah. lagi. Oh, Menikah lagi dengan mempunyai 2 orang. 2 orang. Iya, itu anak, tadi. iya. Gitu sih. Baiklah M18, sahabat-sahabatku semuanya, sahabat-sahabat kami semuanya. Inilah penjelasan yang cukup singkat tapi bisa diterima oleh kalian semua pastinya. Demikian Pelesir Sejarah episode kedua pada pagi hari ini di rumah wafat W.R. Supratman. Kami Kami pamit undur diri. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Waalaikumsalam warahmatullahi sudah berkunjung di rumah wabarakatuh. wafat W.R. Supratman.